Halo, halo. Oke, perkenalkan, saya adalah Mas Kripto. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Ya, kita sama-sama belajar. Kalau pengen dapat cuan, ya kita sama-sama cuannya. Dan kalau pengen dapat reward, ya, jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini, kemudian like, kemudian berikan komentar dan sama-sama kita belajar ya. Terus ada yang tanya, kira-kira pakai exchange-nya atau bursanya apa bang untuk menahan beberapa aset kripto tersebut? Ya, saya pakai Bitget ya. Enak aja sih menurut saya pakai Bitget, apalagi kalian klik aja di deskripsi video atau kalian salin ya, kalau misalkan belum bisa diklik, kalian salin aja di deskripsi video itu. Nah, kalian bisa dapat kotak misteri. Kotak misterinya lumayan banget loh, 500.000 rupiah kalau kita beli buat beli PP, buat Shiba Inu, buat Doge atau SRP dan lain sebagainya, itu lumayan banget ya. Apalagi momen lagi sideways gini ya. Kemudian juga mereka juga bagi-bagi iPhone 17 Pro Max dan dapat juga 6.200 SDT yang bisa kita dapatkan ya. Lumayan banget. Terus kita bahas hari ini sesuai dengan request kalian lagi ya. Tapi ingat, tetap disclaimer. Kenapa? Karena aset kripto itu sangat berisiko. Kenapa beresikonya? Kita nggak boleh FOMO. Ketika bullish, hentikan FOMO-nya. Ketika bearish, ya bisa dipertimbangkan. Karena jangan FOMO ketika bullish. Kalau FOMO ketika bullish, ya kita malah bukannya untung, malah nggak beruntung atau nyangkut gitu ya. Jadi perlu perhatikan dan tetap lakukan analisa kembali sebelum entry atau masuk ke dalam aset kripto, karena aset kripto sangat beresiko, benar-benar sangat beresiko ya. Oke. Kalau kita lihat harga hari ini Bitcoin itu di angka 103 ribuan ya, atau di atas 102 ribuan lah kurang lebih ya. Bahkan dalam 24 jam terakhir ya cukup lumayan warna hijau, naik ya di atas 1%-an. Bahkan kita lihat market cap untuk Bitcoin saat ini mencapai di angka 2 triliunan dolar ya untuk market cap-nya secara keseluruhan. Sementara volume perdagangan mereka saat ini kayaknya agak sedikit turun karena ada beberapa aksi jual yang cukup deras, bahkan turun hingga 25,86% ya. Meski mengalami kenaikan harian, Bitcoin masih mencatat penurunannya itu kalau kita lihat dalam waktu satu pekan terakhir masih kelihatan berada di jalur dari Bitcoin sendiri ya. Jadi trennya sih sebenarnya masih oke banget sih buat dari Bitcoin ini. Karena kita lihat area support saat ini setelah dia tembus di bawah 100.000 dolar kan, area support saat ini terdekatnya ada di angka 98.000 ya. Dan meskipun kita lihat ya dalam satu tren satu minggu terakhir itu sempat koreksi dan 30 terakhir turun lebih dari 12%-an atau 13%. Data ini menunjukkan tekanan jual itu masih membayangi meskipun optimisme mulai tumbuh kembali di kalangan investor besar ya. Meski jauh dari rekor tertinggi sepanjang masa yang mana terjadi di bulan Oktober atau di bulan kemarin, yaitu di angka 126 ribuan untuk harga per Bitcoinnya, tapi ini benar-benar luar biasa sih ya. Dampak setelah halving Bitcoin tahun kemarin 2024, halving Bitcoin keempat, ya dampaknya adalah tahun 2025 ini. Kalian nggak nyangka kan Bitcoin saat ini udah stand-nya di atas 100 ribuan dolar. Ini benar-benar pencapaian yang sangat luar biasa ya. Bahkan apalagi ini di minggu ini banyak beberapa event, nanti kita ulas semuanya. Jadi JP Morgan ya tingkatkan kepemilikan ETF Bitcoin hingga 64%. Ini ada kabar besar datang dari Wall Street ya. Menurut laporan Wall Street, Yahoo Finance, JP Morgan Chase Co, mereka telah meningkatkan kepemilikan saham mereka itu di ETF Bitcoin Spot sebesar 64% dengan total nilai mencapai sekitar 343 juta dolar melalui produk iShares Bitcoin Trust (IBIT) ya. Bahkan langkah ini juga menegaskan meningkatkan tentang minat lembaga keuangan besar terhadap Bitcoin sendiri. Bahkan ETF Bitcoin Spot yang mulai disetujui oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) ya pada awal tahun ya telah menjadi pintu masuk utama bagi institusi untuk memperoleh exposure terhadap Bitcoin sendiri. Bahkan Solana aja sudah dilakukan ETF Spot ya dan disetujui oleh sekuritas. Jadi ini menarik banget ya. Kemudian dampak terhadap sentimen pasar, langkah JP Morgan datang ini di tengah tekanan makroekonomi yang menekan, dan ini kita lihat bahwa banyak tekanan jual ya yang masih terjadi terhadap Bitcoin ini. Jadi kalau kita lihat ya secara teknikal, Bitcoin saat ini masih bergerak
ya masih bergerak dalam pola konsolidasi jangka menengah. Ya, di sini kita lihat dengan RSI harian mendekati area netral 49, menandakan potensi kembali ke pembalikan arah bila momentum berlanjut ya. Jika Bitcoin mampu menembus resistensi di angka 105 ribuan dolar, maka target berikutnya berada di atas sekitar 110 ribuan dolar ya, dan sampai dengan 112 ribu dolar di sini. Dan area yang sering menjadi titik uji dalam tren naik sebelumnya. Namun, jika tekanan makroekonomi meningkat dan Bitcoin gagal nih ya, bertahan di atas 99 ribu dolar, resiko koreksi lanjutannya yaitu adalah di angka 95 ribu dolar ya, tetap terbuka. Dalam jangka menengah, sentimen pasar sangat bergantung pada arah kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan arus masuk dana ke ETF Bitcoin Spot. Jadi kenaikan harga Bitcoin hari ini ya di tengah lonjakan kepemilikan dari ETF oleh JP Morgan. Kemudian juga ada aksi akumulasi institusional menunjukkan bahwa Bitcoin semakin diakui sebagai aset strategi dalam portofolio investasi besar ya. Dan kita lihat juga bahwa ada beberapa hal yang menarik ya yang perlu kalian lihat di sini. Donald Trump, Presiden Amerika Serikat ya, mengatakan dia siap menandatangani undang-undang market kripto atau pasar kripto, aset kripto. Dalam RUU struktur market kripto ini itu akan mengurangi manipulasi dan mendorong adopsi kripto yang belum pernah terlihat sebelumnya. Nah, ini unik banget nih ya. Nah, kita lihat ada beberapa agenda yang terjadi di minggu ini atau di minggu hari ini ya, minggu ini dimulai dari Senin. Nah, kita lihat ada beberapa agenda yang perlu kalian perhatikan. Ini adalah salah satu yang bisa mendongkrak harga ataupun bagaimana arah dari Bitcoin ke depannya ya. Ini kita lihat di hari Senin ada penutupan dari pemerintah AS berakhir ya. Jadi kalau kita lihat ini setiap penutupan pemerintah ini di tahun 2018 Februari ya. Februari 2018 ini kalian perhatikan di sini ya. Ini kita lihat ambil secara langsung. Februari 2018 itu setelah penutupan pemerintah Amerika Serikat itu terjadi kenaikan Bitcoin sekitar 96%. Wah, ini gila banget ya. Kemudian di Januari 2019 hal tersebut juga sama terjadi ketika penutupan pemerintah terjadi. Bitcoin naiknya hingga 157%. Gila banget. Dan November 2025 ya, Amerika Serikat bakal terjadi penutupan juga pemerintah terjadi di minggu ini. Dan kita lihat 1 hingga 2 minggu ke depan apakah bakal terjadi penguapan yang sangat signifikan atau ada pump yang lebih lanjut atau kebalikannya. Kita tunggu aja ya. Karena ini salah satu yang dapat mendongkrak harga Bitcoin dari beberapa hari ke depan. Kita lihat aja ya. Kemudian hari Selasa itu ada pemotongan suku bunga dari FOMC. Kemudian juga ada hari Rabu itu ada Fed itu mencetak 1,5 triliun dolar. Di hari Kamisnya ada laba S&P 500. Kemudian juga hari Jumatnya ada RUU legalisasi kripto yang mana ditandatangani nih, kalau saya lihat tandatangani oleh Donald Trump hari Jumat ya. Kita tunggu nih ya, karena di hari Selasa besok ada pemotongan suku bunga ya, kita tunggu banget nih. Kemudian di hari Sabtunya ada batas waktu tarif. Nah, sepertinya ada beberapa good news yang bakal terjadi di minggu ini. Kita tunggu banget nih ya, seperti apa dari marketnya tersebut. Padahal dominan kalau kita lihat di sini ya, di bulan November sebenarnya lebih cenderung ke warnanya hijau ya. Bahkan kita lihat yang tadinya di Oktober aja memang benar sih ya, Oktober itu mencapai puncak tertinggi di atas 126 ribu dolar. Tapi penutupannya ya terjadi penurunan bahkan lebih dari 3% ya. Dan di bulan November ini ya kalau bisa lihat masih minus bahkan di atas 6%-an. Tapi di bulan November juga ada beberapa atau tahun tertentu yang menjadi pusat perhatian, bahkan naiknya gila-gilaan banget ya. Di bulan November 2013 Bitcoin naik hingga 449%. Kemudian juga kita lihat di tahun 2017 di bulan November yang naik lebih dari 53%. Di 2020 di bulan November lebih dari 42%. Kemudian di 2024 lebih dari 37%. Artinya apa? Ada di tahun-tahun tertentu ketika di bulan November Bitcoin mengalami puncak tertingginya sepanjang masa atau puncak kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dari bulan-bulan lainnya. Wah, keren banget kan? Kemudian pendiri dari Binance, Changpeng Zhao ya mengatakan dia mungkin akan memilih untuk menjual meme coin apapun yang diterima di wallet donasi publiknya.
Jadi jangan mengirim token ke alamat tersebut jika kalian tidak ingin token tersebut dijual di market. Oke, ini banyak drama dalam meme coin lah ya. Apalagi lagi hype saat ini meme coinnya dari jaringan Binance Smart Chain milik Changpeng Joe Binance. Dan itulah beberapa yang perlu kita lihat, dan tetap ya kembali lagi selalu kembali analisa terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam aset kripto, dan selalu menggunakan uang atau dana yang benar-benar aman gitu ya. Yes, nah, tetap disclaimer, dan terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan dukung kita sama-sama belajar, dan biar sama-sama cuan juga. Saya pengen penonton saya atau yang menonton video ini juga biar sama-sama cuannya juga gitu ya di dalam aset kripto ini. Jadi kita siapa yang nggak pengen sih ya menjadi kaya dadakan atau jadi miliarder dadakan seperti orang-orang yang sudah pernah kita lihat sebelumnya. Siapa yang nggak pengen ya? Semoga saja Tuhan mengabulkannya. Amin. Yes. Terima kasih. Tetap disclaimer.